Halo guys, selamat datang di channel YouTube gue. Hari ini gue bakal ngebahas soal software video editor yang namanya iMovie. Oke, iMovie ini bisa digunain di dua OS, bisa Windows, bisa MacBook atau Apple. Oke, kita klik dulu aja aplikasinya. Jadi gue bakal ngebahas dasar-dasarnya aja karena gue juga masih basic banget, tingkat basic banget dalam ngedit video. Nah, kita pilih create new atau pakai recent video. Kalau kamu pilih create new, kamu pilih movie aja. Kalau trailer ini kamu kayak bikin trailer atau cuplikan film yang mau kamu buat, film amatir gitu atau film apa. Kita pilih movie aja, tapi kita pilih video yang udah dibuat aja. Yang di sini tuh kita lihat dulu. Nah, ini kalau bentuk new itu baru itu kayak gini. Ini itu kayak namanya timeline atau lembar kerja atau tempat kerja kalian. Nanti misalnya kalian mau nge-cut atau ngedrag atau maksudnya menggeser atau memotong video, menggeser ke depan, ke belakang, dan memasukkan lagu di sini tempatnya. Kita bahas satu persatu ya, dari tab-tab ini fungsinya apa. Pertama, My Media. Ini media maksudnya misalnya kita mau masukin gambar, suara, nanti di drag ke sini. Habis di drag ke sini, dari event ini di drag ke sini, baru bisa digeser lagi ke bawah sini. Misalnya mau diselipin gambar kah di sini atau suara atau lagu bisa. Terus ada audio. Audio ini fungsinya untuk memasukkan efek suara atau lagu atau jingle. Nah, ini bisa di-drag ke depan kah, atau ke tengah, atau buat closing. Jadi kalian bisa nentuin opening yang mana, closing yang mana, tengah yang mana. Atau bisa kalian samain semua lagunya. Kalian tinggal komen C aja atau Ctrl+C di copy. Kalian paste komen V atau Ctrl+V sebanyak yang kalian mau sampai akhir. Itu doang sih, caranya gampang banget sebenarnya. Jadi lagu-lagu efek suara biasanya udah tersedia di dalam suatu editor video, software editor film atau video kayak iMovie, Final Cut Pro, itu biasanya udah satu paket. Nah, tinggal dipilih aja folder yang mana, kategori apa, hewan kah misalnya, atau sport kah, olahraga, mesin, orang, jadi ada suara tepuk tangan, ketawa, nangis, dan lain-lain. Mudah banget caranya. Kalian bisa ngambil dari iTunes atau dari folder GarageBand atau yang sudah tersedia. Kita lanjut ke titles. Titles ini fungsinya untuk ngasih teks, judul, tema, keterangan, dan lain-lain. Jadi macam-macam efeknya sesuai nama, misalnya ada yang untuk di atas, di bawah, atau efeknya nanti dia bisa geser begini, macam-macam sih. Atau untuk kredit, kayak misalnya seperti ini, misalnya film berakhir kan biasanya ada kreditnya, pemainnya siapa, perannya apa, pokoknya macam-macam. Berikutnya ada background. Nah, kalau kalian nggak mau teks kalian hitam seperti ini aja, kan ini backgroundnya cuma hitam ya, jadi kurang menarik. Kalian bisa drag background yang ada di sini. Misalnya kalian pilih retro.
kalian drag ke depan, lalu titlesnya kamu drag ke atas background tadi. Tinggal kalian isi di sini. Misalnya apa ya? Misalnya game warung C. Ini juga bisa kalian atur seperti layaknya Word. Mau di rata kiri kah, tengah kah, rata kanan, rata kiri, rata samping, ukurannya, fontnya, jenis fontnya, macam warnanya misalnya. Mudah sekali bukan? Tapi kurang menarik sih kalau misalnya menurut gue ini backgroundnya besar ya. Maksudnya tirai. Misalnya kayak gini. Kan warnanya lebih bagus. Terus misalnya mau dikasih transisi, kita kasih audio aja deh, kayaknya ini banget, kosong banget gitu. Terus transisi. Nah, transisi ini kayak efek juga untuk efek pergeseran. Gesernya mau kayak gimana? Misalnya kayak gesernya kayak gini. Dari frame pertama ke frame kedua, gesernya kayak gimana? Untuk mempercantik aja sih. Halus. Misalnya kayak gini, kayak lembar dirobek. Misalnya. Tapi nggak nyambung ya, dari tirai masa jadi lembar dirobek. Menurut gue jadi lebih bagus kalau kayak gitu. Nah, ini waktu pergeseran juga bisa kalian tentukan. Di sini kan 1 detik ya tertulis. Bisa kalian atur mau 2 detik kayak 3 detik, sesuai selera dan sesuai timing yang pengen kalian mau. Terus di sini ada untuk ngedit per frame-nya. Yang pertama ada, ini untuk foto misalnya, untuk gambar. Kalian lihat perubahannya? Apakah gambar yang mau jadi seperti ini atau begini? Jadi untuk ngatur warna sih sebenarnya. Terus ada keseimbangan putihnya misalnya, terus kulit, warna kulit. Terus ada untuk brightness, untuk keterangan, dan bisa diterangin, bisa digelapin, bisa dikontrasin. Bisa digama kalau nggak salah, macam-macam ya namanya dan gunanya. Ini ada saturation, warmer, cool. Jadi mau lebih hangat gambarnya apa lebih ke cool gitu. Terus ada untuk nge-crop. Crop misalnya kita nggak mau ada background hitam ini, mau difokusin ke tengah aja, bisa pilih crop to fill. Kita pilih misalnya ini, nggak bisa ya. Pokoknya misalnya kita mau ngedeketin
aja. Misalnya kita mau ngedeketin ke pancinya aja, ke warna chain ini, dengan pencet crop to fill ke warna chain ini, klik enter. Jadi seperti ini, jadi lebih dekat. Jadi sama kayak kalian mau edit video menunjukkan ekspresi kalian atau ekspresi teman kalian, kalian bisa gunakan fitur ini untuk mendekatkan muka orang tersebut. Lalu misalnya mau dikasih teks, misalnya lagi bengong nih orang, bengong gitu, atau apa gitu, kaget, bisa kalian ngasih ekspresi dengan dideketin dan dikasih teks. Terus apa lagi? Ada Canburn. Nah, Canburn ini fungsinya jadi dia dari atas turun ke bawah atau bawah turun ke atas, jadi membuat tampilan video lebih menarik. Atau tampilan foto, misalnya foto diam aja kan, kayaknya terlalu monoton ya. Kalau gini jadi lebih bagus. Coba kita play. Jadi dia kayak jalan kan fotonya, kalau foto kayak gitu. Naik ke bawah, naik turun, turun naik, atau kiri ke kanan, kanan ke kiri, samping ke samping, diagonal juga bisa. Pokoknya sesuka kalian. Jadi ada 3 fungsi. Kalau fit ya fit yang pas gitu ya, biasa aja. Kalau crop to fill tadi yang mana yang pengen kalian deketin, pengen kalian crop bagian tertentu. Kalau Canburn seperti ini, ada star, ada N. Oke, kita reset aja. Terus yang keempat ada untuk menstabilkan video kalian. Misalnya kalian lagi main gitar atau ngerekam video di jalanan, itu goyang-goyang misalnya, kalian megang handycamnya atau megang kameranya, itu bisa distabilin di sini. Jadi lebih lebih fokus aja gitu, nggak goyang-goyang. Terus berikutnya ada pengaturan suara. Nah ini pengaturan suara master. Maksudnya master apa? Untuk keseluruhan dari video kalian. Jadi misalnya mau 100% atau 50 atau 400, sesuka kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau ngatur suara per bagian, atau misalnya per lagu nih. Misalnya kalian ada 2 lagu, di depan dan di tengah. Misalnya di depan cuman 100%, di lagu ke tengah malah makin naik. Misalnya jadi 200, 150. Atau malah makin turun. Jadi kayak dinamika suara kalian bisa diatur-atur secara keseluruhan atau secara individual, secara terpisah atau sendiri. Ngomongnya kecepatan gak sih? Terus apa lagi ya? Ada untuk menghilangin noise, untuk menghilangin suara kebisikan di background video kalian. Terus kalian bisa ngatur kecepatan video kalian. Mau normal kah, mau lebih lambat kah, slow, atau mau cepat, dan lain-lain. Jadi di sini kalian misalnya merekam video kalian lagi ngeliat sunset atau sunrise, matahari terbenam atau matahari terbit, kalian bisa menggunakan video editor ini untuk mempercepat proses matahari terbenam tersebut. Mau ngeliat contohnya misalnya, jadi lebih cepat kayak gimana? Coba ya. Misalnya di sini kita cepetin
tidak hanya video aja yang jadi cepat, tapi suara juga. Tapi kalau kalian mau memisahkan, misalnya videonya anjing cepat, suaranya tetap normal, bisa juga. Tinggal kalian klik kanan di text audio, dipisahkan. Jadi ada part 1, part 2. Part 1 video, part 2 itu suara. Nah, coba kita gabungin lagi. Caranya fast. Jadinya kayak gini. Ya kan? Ngerti kan perbedaannya apa? Dan selain itu bisa diatur lagi kecepatannya. Mau 2 kali kah, 4 kali, 8 kali, bahkan 20 kali. Coba kita coba slow ya. Slow juga ada tingkatannya 10% kah, 25%, 50%. Jadi lebih lambat videonya. Tuh. Suaranya jadi lambat juga. Ngerti kan perbedaannya apa? Terus ada reverse. Reverse ini suaranya jadi kebalik. Selain suaranya kebalik, videonya juga jadi kebalik. Jadi macem-macem sih fungsinya nih. Terus berikutnya ada untuk filter dan audio effect. Jadi ini filter untuk video kalian mau pakai efek apa, black and white kah, vintage kah, dan lain-lain. Terus ada audio effect. Audio effect ini suaranya mau jadi kayak apa, robot kah, atau suara kayak chipmunk kah, macam-macam sih. Macam-macam kan fungsinya. Menurut gua kalau iMovie ini cukup gampang digunakan untuk amatiran atau pemula. Kalau Final Cut Pro kata gue lebih agak ribet ya menurut gue. Kalau gue pernah nyobain dan gue masih belum ngerti. Kalau iMovie menurut gue lebih gampang digunain. Sama kayak Windows Movie Maker, lebih mudah. Oke. Berikutnya ada ini info doang. Durasinya berapa, namanya apa, tanggal berapa, jam berapa. Oke, kira-kira ini aja dulu yang. Terus berikutnya ada apa lagi? Nah, kalau kalian mau dubbing tinggal pencet ini, lalu pencet ini. Jadi itu bisa menimpa suara kalian. Misalnya suara kalian ada yang fals atau ada yang nggak sesuai, bisa kalian hapus dulu suaranya, terus direkam lagi dengan suara kalian yang baru. Oh iya, untuk lebih gampangnya daripada ngeklik di sini, untuk meng-cut atau men-split alias untuk memisahkan frame satu dengan frame lainnya yang pengen kalian edit, tinggal pencet Command B, Command B, Command B. Nah, jadi ini jadi terpecah-pecah videonya. Misalnya bagian ini mau kalian hapus, bisa kalian hapus. Misalnya bagian ini mau kalian kedepanin, bisa kalian kedepanin. Mudah banget caranya. Misalnya audio yang di sini pengen kalian pisahin, pengen kalian hapus, tinggal pencet klik kanan pada mouse di text audio, kalian hapus deh suaranya. Gampang banget kan?
Kalau kalian mau balikin lagi ke semula, tinggal pencet Command Z atau Ctrl Z untuk pengguna Windows, maka dia akan kembali lagi seperti itu. Kurang lebih itu aja yang bisa gue sampaikan sekarang, yang bisa gue share sekarang. Selanjutnya akan lanjut ke part 2 tentang penjelasan iMovie berikutnya. Soalnya takut durasinya kelamaan, nanti kalian keburu bosan nontonnya. Oke, makasih ya yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Saya harap kalian bisa mengerti apa yang udah aku share, dan mudah-mudahan kalian bisa nyoba langsung edit video di